warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, dengan Abi Agus di studio Rasil saat ini, Bang Nuim. Sehat, Bang Nuim ya? Selamat jumpa. Alhamdulillah, alhamdulillah. Selamat jumpa. Selamat jumpa, Bang Nuim. Baik, mungkin selama setengah jam ke depan kita akan sedikit berbincang dan berdialog dengan Bang Nuim. Namun sebelum masuk kepada tema-tema besar yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Silaturahim ini di Indonesia nih, Bang, ini ada gerakan apa namanya, tutut wak-wak begitu ya, di mana masyarakat ini sudah muak begitu. Nah, kalau di Australia sendiri ini bagaimana, Bang? Apakah ketika ada pejabat yang lewat atau eh, ya seperti itulah, maka ada seperti tutut wak-wak itu, jadi mereka minta dibukakan jalan atau bagaimana, Bang Nuim? Jarang sekali terjadi ya. Ini karena uh, kedaulatan itu katanya di tangan rakyat. Di sini kan begitu. Di Iya. Australia itu Hmm. betul-betul kedaulatan itu di tangan rakyat. Jadi istilahnya Vox Populi, Vox Dei, suara rakyat, suara Tuhan begitu. Sehingga ada yang pernah mengumpamakan begini. Misalnya pejabat tertinggi di Australia, yaitu gubernur jenderal, kepala negara, tapi dia tituler, ya tidak punya kuasa eksekutif. Dia naik mobil, Mm-mm. tapi akan melewati tempat menyeberangan, dan ada seorang yang mau menyeberang, itu orang itu punya hak untuk menyeberang terlebih dahulu. Hmm. Jadi di sini kita lihat misalnya bus itu, kalau bus itu punya keistimewaan, punya hak-hak tertentu, hak-hak istimewa, sehingga dia kalau mau ke kanan dia mesti dikasih jalan dahulu. Karena apa? Karena dia mengangkut penumpang. Ini penumpang ini adalah rakyat yang punya daulat. Begitulah kira-kira. Hmm. Jadi yang kalau dikatakan sirine dan lain sebagainya itu hanya kalau memang terjadi kebakaran. Kalau sekiranya ambulans, kalau sekiranya polisi melakukan pengejaran, itu kita dengar ada ambulans. Kalau selebihnya hampir jarang ada seperti itu, jarang-jarang itu, karena orang Australia ini memang terkenal sekali kurang begitu hormat terhadap Hmm. pemimpin-pemimpinnya. Mereka hormat kepada jago-jago olahraganya. Jadi kalau pemimpin tidak begitu. Jadi di sini ada ketentuan yang memberikan hak-hak tertentu kepada rakyat dan hak-hak tertentu atau hak-hak istimewa kepada pejabat yang tidak bisa dilanggar dengan seenaknya. Jarang kita mendengar sirine. Kalau sekiranya ada seorang pejabat dan lain sebagainya, kita dengar sirine itu biasanya ambulans atau barisan pemadam kebakaran atau polisi. Hmm. Jadi sana memang benar-benar rakyat Australia melihat pejabatnya adalah pelayan rakyat begitu, pelayan Oh ya, masyarakat. jelas. Betul, karena mereka disebutkan the public servant, jadi Hmm. babu lah gitu, abdi artinya ya, babu, abdi Hmm. masyarakat, abdi umat, abdi rakyat begitu. Jadi mereka itu betul-betul melayani rakyat. Jadi seperti begini, ketika seorang perdana menteri Australia itu bertahan sampai 11 tahun, namanya John Howard ya, dan gajinya itu waktu itu sekitar $300,000 setahun. 300.000. Sekarang naik 500.000 untuk Perdana Menteri. Nah, ketika itu gaji seorang ketua persatuan sepak bola di Australia itu $2,1 juta. Saya berhenti sebentar ya. Hmm. Gaji Perdana Menteri 300.000 setahun, gaji ketua persatuan sepak bola Australia $2,1 juta. Oke. Nah, ketika Perdana Menteri ini tidak lagi menjadi Perdana Menteri, dan dia mulai memberikan ceramah di banyak tempat, termasuk di Amerika, dan sekali ceramah bisa dapat $100.000 imbalannya, bayarannya. Jadi ada yang bertanya, Mr. Howard katanya, kenapa saudara begitu getol untuk menjadi Perdana Menteri dengan gaji hanya 300.000, sedangkan kalau kamu menjadi orang biasa, pergi kasih ceramah dan lain sebagainya, dengan mudah bisa dapat $100.000 dan lain sebagainya. Jawabnya, iya, tapi jadi Perdana Menteri itu mendapat kesempatan untuk mengabdi kepada rakyat. Itu dia. Jadi mereka itu sangat penting mengabdi kepada rakyat itu. Jadi mengabdi kepada rakyat itu bukan hanya ketika jargon kampanye saja ya, Bang Nuim ya? Iya, betul. Itu jadi memang kita katakan ya di sini satu warga negara, satu orang itu saja itu punya nilainya dianggap luar biasa, tidak bisa diperlakukan dengan seenaknya dan lain sebagainya. Ini adalah sesuatu yang bagi banyak orang dari luar barangkali, terutama dari negara-negara yang belum begitu berkembang lah budaya politik dan lain sebagainya, ini agak mengherankan bahwa dia seorang petinggi, dia seorang pejabat tinggi, tapi tidak begitu mempunyai keistimewaan atau istilahnya prerogatif, bukan hak prerogatif ya,
Karena prerogatif itu artinya hak istimewa. Jadi tidak perlu mengatakan hak prerogatif, tapi cukup prerogatif atau hak istimewa. Ini menarik untuk orang yang ingin mempelajari tentang tata cara pemerintahan yang betul-betul demokratis dan tidak feodalistis. Baik. Setelah dari tutut wak-wak ini, Bang Nuim, kini kita masuk ke tema tentang isu Palestina dan Israel. Ini Inggris, kemudian Kanada dan Australia secara resmi mengakui Palestina sebagai negara berdaulat. Ini diumumkan kalau tidak salah pada minggu kemarin, Bang Nuim. Langkah ini dipandang sebagai upaya nyata untuk menghidupkan kembali solusi dua negara. Sementara itu, Bang Nuim, kita juga melihat bagaimana solidaritas dunia. Ratusan musisi boikot Israel, kemudian Jacinda Ardern juga mengkritik genosida yang terus terjadi di Gaza. Dan dari dunia diplomasi, kita melihat bagaimana Prancis mendorong pengakuan Palestina di PBB. Presiden Prancis Macron menyebut solusinya hanya negara Palestina. Tapi lagi-lagi ini kan ditentang oleh Amerika Serikat dan juga Israel. Kita lihat kemarin ketika resolusi gencatan senjata di Dewan Keamanan PBB itu dari sekian banyak negara yang menghendaki adanya gencatan senjata di Gaza, kemudian diveto oleh Amerika Serikat. Kalau pertanyaannya adalah, kalau begitu buat apa ada voting kalau veto satu negara saja bisa menggugurkan keputusan bersama banyak negara tentang resolusi gencatan senjata. Kemudian dari Indonesia, Bang Nuim, ini kita melihat bagaimana Pak Prabowo, Presiden Republik Indonesia, akan hadir di Dewan Keamanan PBB, kemudian memberikan pidatonya setelah beberapa tahun Indonesia absen di bawah kepemimpinan Pak Jokowi, begitu ya. Dan tentu saja bagaimana isu Gibran di 2029 ini sudah mulai diangkat ini, Bang. Padahal masih lama ini 2029. Pak Jokowi mengatakan Pak Prabowo 2 periode, begitu, Bang Nuim. Silakan Bang Nuim melihat peta global dan juga di nasional saat ini. Nah, ini menarik ya, karena sebelumnya hanya Bung Karno yang pernah pidato, dan saya ingat itu melihat di televisi waktu itu, di bioskop ya, bukan di televisi, di bioskop kita melihat itu bagaimana Bung Karno itu menyampaikan pandangan tentang Pancasila dan lain sebagainya. Tetapi ada satu hal yang dilupakan. Ini kita tidak boleh lupa bahwa seorang almarhum Adam Malik yang disebutkan si Kancil di Indonesia pernah menjadi ketua dalam memimpin sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dan ini harus kita ingat dong. Ini karena Adam Malik dengan bahasa Inggris yang menarik sekali ya, karena Adam Malik ini pertama adalah orang yang sangat konsekuen. Dia sekolah sampai SR. Dulu namanya SR, Sekolah Rakyat atau Sekolah Dasar. Setelah itu dia tidak mau mengakui Belanda, jadi dia tidak mau bersekolah ke SMP, ke SMA yang semuanya dahulu dikelola oleh Belanda. Dia pernah menjadi penjual kopiah di Tanjung Priok ini. Orang ini luar biasa ya, dan saya ya pernah kenal lah dengan beliau. Dan ya beliau pernah mengatakan, peduli amat, aku bilang krisis bukan krisis, nggak peduli aku, katanya waktu dia memimpin sedang. Jadi ini sesuatu yang kita tidak boleh melupakan. Kita sering sekali kita lupa, dan ini membahayakan bagi bangsa kita. Nah, ini mudah-mudahan nanti Prabowo sebagai pembicara ketiga, jadi di sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Baiklah, apa yang akan disampaikannya kita akan tentunya harus menunggu untuk bisa mendengarnya. Jadi ini menarik karena kita lihat bahwa sekarang ini Amerika sudah mulai agak membelalakan, mulai memelototi ya, karena melihat bahwa negara seperti Kanada, negara seperti Inggris, negara seperti Australia dan Perancis juga nanti akan hanya kira-kira 9 negara yang masih belum mau mengakui, termasuk Amerika Serikat dan beberapa negara-negara pulau kecil yang dalam tanda kutip tidak begitu punya makna lah dalam kehidupan politik mancanegara. Tapi semua ini tidak akan ada gunanya. Kenapa? Karena Israel masih tetap mampu untuk melakukan apa yang telah dilakukannya selama ini. Misalnya, ketika dia menyerang Qatar, dan Qatar ini sangat dekat, itu benteng Amerika yang ada itu di Timur Tengah sana, yang paling besar itu di Qatar. Dia bisa melakukan serangan dan tidak ada yang berani
ya, di luar negara, sejumlah negara Arab dan barangkali negara-negara non-blok lainnya, hampir tidak ada yang berani untuk memberikan pandangan yang kritis terhadap apa yang dilakukan oleh Israel. Jadi Israel juga merasa dirinya selama ini sangat sakti, bukan lagi kuat, tetapi sakti karena tidak berani. Dia tidak akan mengindahkan siapapun. Dan Netanyahu akan mengatakan apa saja yang dikehendakinya dan Amerika tidak bisa berbuat banyak kecuali bertekuk lutut. Nah, menariknya sekarang ini adalah bahwa setelah Qatar dan nampaknya tidak ada sanksi apa-apa terhadap Israel, Israel sekarang ini sedang katanya mencurahkan perhatian terhadap Turki. Yang dilihat sekarang Turki. Nah, menariknya begini. Kalau sekiranya Turki diserang, Turki ini adalah anggota NATO. Persekutuan Pertahanan Atlantik Utara, di mana di situ ada Amerika Serikat. Ketentuan di dalam anggaran atau anggaran dasar NATO adalah apabila sesuatu negara NATO diserang, berarti itu serangan terhadap seluruh negara NATO. Dan sekiranya, karena sekarang ini sudah banyak orang-orang Yahudi, orang-orang Zionis, Israel yang mengatakan barangkali Netanyahu perlu mengalihkan perhatian kepada Turki untuk menghajar Turki. Nah, sekiranya Turki diserang, apakah Amerika akan menganggap itu serangan terhadap dirinya oleh Israel? Rasanya tidak, sama sekali tidak. Dan anehnya, ada seorang anggota Kongres Amerika, Bernard Sanders, yang pernah mencalonkan diri sebagai presiden, tapi dikalahkan oleh istri Bill Clinton pada waktu itu untuk jadi calon dari Partai Demokrat. Dia pernah mengatakan, kalau saya jadi presiden, kalau Israel salah, saya katakan Israel salah. Dia orang Yahudi. Tapi sekarang dalam tulisannya mengenai apa yang terjadi, dia mengatakan, iya mungkin Israel telah melakukan genosida. Tetapi, ini yang bikin gara-gara semuanya Hamas. Padahal ketentuan dalam undang-undang atau hukum internasional, sesuatu bangsa yang ditindas, yang jajah, berhak menggunakan segala macam cara untuk memerdekakan diri mereka. Tapi ini tidak berlaku untuk Palestina. Nah, sekarang kita tahu pemimpin Palestina seperti Abu Mazen tidak akan dapat visa untuk bisa hadir di New York dipersembahkan bangsa-bangsa. Nah, kalau tadi dikatakan kenapa Amerika bisa memveto, karena ini ada 5 negara yang punya hak veto. Sudah lama ada yang mengatakan tidak bisa, masa katanya Tiongkok, Prancis, Inggris, Amerika, Rusia punya hak veto. Tetapi kenapa misalnya India tidak punya hak veto? Kenapa Indonesia sebagai negara demokrasi ketiga terbesar di dunia tidak punya veto dan lain sebagainya? Jadi ketidakadilan itu tetap ada di depan mata kita. Halo, Bang Noim. Iya, silakan. Iya, Bang Noim. Kalau begitu PBB sendiri tidak demokrasi, Bang Noim? Ya, demokrasi, tetapi hanya untuk dirinya sendiri. Tidak bisa dia mempengaruhi umat manusia secara keseluruhan. Karena yang 5 ini tidak adilnya punya hak veto. Dan bisa memveto setiap kali akan ada sesuatu resolusi. Jadi begini, ketika Presiden Bush menyerang Irak, karena persoalan apa yang disebutkan 9/11, 9/11 itu tanggal 11 September tahun 2001, serangan terhadap menara di Amerika Serikat, gedung-gedung tinggi di Amerika Serikat. Di situ Bush juga mengatakan ini menarik sekali bahwa dia punya, seakan-akan mereka yang kuat itu punya hak untuk melakukan apa saja, sehingga mereka mengatakan, ini katanya Irak ini sudah berkali-kali kita tidak mengindahkan resolusi yang dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tetapi Israel yang telah tidak mengindahkan begitu lebih banyak resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa, tidak ada yang berani menegurnya. Ya, di sini kita lihat ketidakadilan. Jadi sekarang ini sudah beredar suatu pandangan yang sebenarnya sangat serius Karena katanya Israel dengan apa yang telah dicapainya selama ini, apa yang berhasil dilakukannya selama ini, tanpa ada yang bisa mencegahnya, bisa memarahinya, bisa mengkritiknya dan lain sebagainya, sehingga dia sakti, dia ingin punya hegemoni di Timur Tengah. Nah, sehingga dikatakan bahwa negara-negara seperti Mesir, negara seperti Suriah atau Syam, negara seperti Irak, negara seperti Yordania, negara seperti Libanon, ini semua bisa-bisa menjadi bagian dari apa yang dikatakan oleh Netanyahu sebagai Israel Raya. Nah, ini dia. Arab Saudi juga sebenarnya boleh bicara lah mengenai persoalan nuklir dengan Pakistan. Tapi apa yang bisa dilakukan Pakistan? Kita ingat,
Pakistan seakan-akan tidak mampu berbuat satu apapun ketika pasukan khusus Amerika masuk ke wilayahnya untuk menculik dan kemudian membunuh Osama bin Laden. Benar kan? Iya. Jadi percuma semua ini. Kalau memang Arab Saudi mengatakan akan punya nuklir dan lain sebagainya dapat dari Pakistan, jangan-jangan nanti Pakistan sarana nuklirnya yang tidak bisa dimusnahkan oleh India bisa dimusnahkan oleh Israel. Baik, Bang Nuim, ini berarti negara-negara Islam harus bangkit dan meninjau kembali hubungan diplomatik mereka dengan pemerintah Israel dan juga kebijakan luar negeri negara adidaya sebelum dampak buruk dari konflik semakin meluas. Ya, memang, tapi kan tidak bisa. Mereka kan sangat bergantung kepada, dalam tanda kutip, kepada kebaikan Amerika. Ini yang menjadi masalah. Kita tahu negara-negara Emirat sudah mengakui kan, sebelum terjadi peristiwa Oktober, peristiwa Hamas melakukan penculikan dan lain sebagainya, itu dikatakan Arab Saudi sudah diambang untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Nah, sekarang dia terpaksa jaga diri lah, jaga standing kira-kira karena malu kan karena setelah ini. Tapi kita tidak tahu apa yang terjadi karena sudah jelas negara-negara Arab itu tidak bisa bersatu. Yang sangat juga banyak orang kan mulai mengatakan dulu pernah terjadi perpecahan yang sangat luar biasa di dalam gereja Kristiani, yaitu antara Ortodoks, Katolik dan kemudian oleh dibuat gereja baru yaitu gereja Protestan oleh Martin Luther. Martin Luther membuat gereja Pakistan dan lain sebagainya. Nah, itu sekarang sudah selesai antara Ortodoks dan Katolik dan gereja Protestan, itu sudah damai. Tetapi kenapa Syiah dan Ahli Sunnah wal Jamaah tidak bisa damai terus-terusan? Dan itu tetap menjadi masalah. Itu coba dibayangkan kenapa tidak bisa terjadi itu. Apakah memang ada, barangkali kalau terjadi di tempat lain ini dikatakan, wah ini ada pengaruh dari luar ini. Ini ada pengaruh luar. Kita itu kalau punya segala sesuatu, ini ditunggangi dari luar. Nggak tahu siapa yang menunggangi. Tapi kenapa tidak bisa? Ya sudah, lakum dinukum waliyadin tidak menjadi persoalan. Mereka orang Syiah diperbolehkan masuk ke Mekah, ke Madinah untuk menunaikan ibadah haji. Tapi mereka tidak diakui. Bagaimana? Padahal Mekah Madinah itu terlarang untuk non-muslim. Ya kan? Iya. Jadi kalau innamal mu'minuna sesungguhnya orang-orang mukmin itu ini ada hal-hal yang barangkali seperti dikatakan oleh banyak pengamat muslim sendiri termasuk orang seperti Sadaqat Qadri, ada hal-hal dalam kehidupan manusia ini yang harusnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hakim yang maha adil, tidak bisa dihakimi oleh manusia. Baik, Bang Nuim, apakah kemudian solusi dua negara atau two-state solution yang menjadi keputusan Inggris, Kanada dan Australia begitu ya, ini akan bisa terjadi, sedangkan di satu sisi Amerika Serikat dan juga Israel ini menolak solusi dua negara, dan kita tahu bahwa 60.000 lebih ini sudah masyarakat sipil yang ada di Gaza ini harus tewas akibat kebrutalan dan kebiadaban militer Zionis. Sampai kapan ini akan terus terjadi, Bang Nuim? Ya kalau Netanyahu tidak mau, kan ada perjanjian Oslo. Oslo bukan Solo ya. Perjanjian Oslo itu kalau tidak mengenai persoalan antara Israel dengan Yasir Arafat pada waktu itu mengenai negara Palestina. Nah ini kan yang bikin gara-gara semuanya Inggris dengan apa yang disebutkan dokumen Balfour yang memberikan memisah Palestina menjadi dua bagian, tetapi kemudian dicaplok oleh Israel. Padahal lihat, sebelum itu orang-orang seperti Menachem Begin yang pernah menjadi Perdana Menteri Israel itu adalah orang yang dianggap oleh Inggris teroris karena melakukan serangan terhadap sarana-sarana Inggris seperti Hotel Raja David atau Raja Daud, King David di Palestina waktu itu. Dan kemudian dipisahkan, dibagi, dan terus-terusan dibagi. Dan sekarang ini setelah Israel mulai juga menggerogoti tepi barat yang seharusnya dan sedianya menjadi wilayah negara Palestina, dan sekarang Netanyahu mengatakan mengakui sebuah negara Palestina berarti memberikan hadiah katanya kepada Hamas. Nah, ini mereka pakai karena Hamas sudah terlanjur dianggap sebagai suatu gerakan terorisme, sehingga ketika mereka memenangkan suara dan mendirikan Hamas, kan Harakatul Muqawamatil Islamiyah, itu gerakan perlawanan Islam itu, dikatakan bahwa pemilihan umum yang dilakukan di Gaza itu berjalan dengan adil jurdil.
yang dimenangkan oleh Hamas, tapi tidak mau diakui karena Hamas oleh Israel dikatakan adalah gerakan teroris. Padahal ada dugaan kuat, tapi payah untuk dibuktikan bahwa sebenarnya Hamas ini dibentuk oleh Israel untuk waktu itu untuk merongrong otorita Palestina. Nah, itu untuk merongrong di bawah Yasir Arafat, untuk merongrong Yasir Arafat. Tapi kemudian ini senjata makan tuan berbalik gagang. Ini seperti yang disebutkan ISIS. Ya, Daulatul Islamiyah fil Irak wa Syam yang sekarang ini di Suriah sangat banyak melakukan keonarannya, melakukan gangguan terhadap orang-orang di gereja yang mau beribadah dan lain sebagainya. Dan ISIS ini mengaku sebagai murni gerakan Islamiyah. Kalau dia betul-betul murni gerakan Islamiyah, kenapa dia tidak pernah dia merangkaknya bisa sampai ke Israel? Tidak pernah dia membantu Palestina dalam menghadapi Israel. Jadi bagaimana dia bisa mengaku dirinya sebagai gerakan Muslim yang sejati dan lain sebagainya, Salafi dan lain sebagainya? Itu kan hanya memberikan untuk mencemarkan nama baik Islam yang rahmatan lil alamin. Mereka melakukan hal-hal seperti itu. Iya, betul Bang. Baik, Bang. Ini kan kita juga melihat bahwa saat ini artis dunia, kemudian tokoh dunia, musisi dunia, masyarakat internasional mengatakan bahwa apa yang terjadi di Palestina ini bukan lagi perang, tapi ini adalah genosida, pembasmian sebuah bangsa, satu bangsa yaitu Palestina. Belum lagi ada yang mengungkapkan bahwa ternyata Netanyahu ini memerintahkan untuk pembunuhan sandera yang saat ini tengah ditahan di Gaza. Dan belum lagi ini selesai, beberapa waktu lalu Donald Trump mendorong wacana menginvasi Afghanistan, meminta bandara Bagram di Afghanistan itu dikembalikan kepada Amerika Serikat. Ya, sekarang Tiongkok mulai mencak-mencak kan? Iya. Tiongkok mencak-mencak karena ini yang dekat dengan, karena jelas itu dilakukan untuk katanya mengawasi Tiongkok. Karena RRT sekarang ini katanya terlalu maju dan lain sebagainya. Cuma ada juga yang mengatakan ini semua persenjataan Tiongkok yang dipamerkan baru-baru ini dan dihadiri oleh Presiden Prabowo antara lain misalnya, yaitu ulang tahun ke-80 RRT dan sebagainya. Ini semua peralatan yang belum pernah diuji coba. Iya kan? Nah, Amerika dengan segala peralatannya pernah diuji coba dan 2 kali dia terpaksa mengaku harus tunduk. Pertama di Vietnam. Kemudian ketika terjadi di Afghanistan, dia harus menarik diri. Tapi orang seperti Donald Trump ini yang mengatakan, make America great again. Jadikan Amerika supaya hebat lagi seperti di masa lalu. Ini tentunya dia ada barangkali undang-undang tentang apa yang terjadi di Vietnam dan apa yang pernah terjadi di Afghanistan di bawah pimpinan waktu itu Presiden Joe Biden. Dan dia katanya mau masuk ke sana. Dia mesti bertimbangkan. Karena dia juga pernah di sana, tapi harus terbirit-birit, harus keluar dari Afghanistan. Kita lihat apakah dia berani masuk kembali, ataukah ini maksudnya untuk menebus kehormatan Amerika yang pernah terseot-seot harus berangkat atau keluar angkat kaki dari Afghanistan. Kita lihat bagaimana. Kalau sekiranya Amerika masuk, ini berarti bahwa umat manusia telah mengesahkan suatu penjajahan model baru tanpa bisa berbuat sesuatu apa. Padahal dikatakan bahwa penjajahan itu tidak boleh diterima. Penjajahan itu merupakan suatu tindakan non-manusiawi sehingga yang terjajah berhak melakukan apa saja untuk membebaskan dirinya dari penjajahan. Baik, kita ke dalam negeri Bang Nuim. Walaupun saat ini Pak Prabowo ada di Amerika Serikat untuk memberikan pidatonya begitu di PBB. Bagaimana Bang Nuim melihat hal ini setelah beberapa kali kita absen? Kemudian ada teriakan 2 periode bagi Pak Prabowo. Silakan Bang. Iya, jadi kalau kita absen ini ya barangkali Presiden ke-7 bilang, ngapain susah-susah ke Amerika buang-buang duit. Untuk apa? Di sini saja dia kan yang paling penting bahwa dia diakui sebagai presiden dan sampai sekarang pun masih banyak yang mengatakan dia presiden terhebat. Presiden ke-7 yang terhebat dan lain sebagainya. Kita melihat bahwa warisan-warisannya ini sangat memberati. Bukan lagi pengaruhnya ya, warisan-warisan yang secara nyata seperti IKN. Kalau mangkrak misalnya itu akan menghabiskan tahun 2028 menjadi ibu kota politik dan lain sebagainya. Dan orang mengatakan dengan demikian kegagahan
Prabowo sebagai seorang mantan Kopassus dan Jen Kopassus dan lain sebagainya, pernah juga menjadi Panglima Kostrad dan lain sebagainya, tapi apa boleh buat? Kalau sudah sampai kepada persoalan yang di Solo, nampaknya dia harus hati-hati dan dia harus sangat hati-hati dalam hal ini. Kesian juga kita melihatnya, ya, orang begitu gagah. Tapi kalau sekiranya dikatakan sekarang ini, kenapa orang berbicara mengenai tahun 2029? Ya karena apa? Karena kita melihat bukan mendahului takdir dan lain sebagainya, itu semua di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan manusia itu kita bisa hidup katanya dalam apa yang disebutkan sebagai, boleh dikatakan secara rata-rata Prabowo juga kelihatan mungkin perlu mengambil tindakan-tindakan untuk menyegarkan dirinya sendiri. Jadi bukan menyegarkan kabinetnya, tapi dirinya sendiri dan lain sebagainya. Sehingga orang juga mulai was-was. Kalau terjadi, mudah-mudahan tidak lah sama Allah, ya, jangan sampai terjadi. Kalau terjadi, maka yang ambil alih secara konstitusional, ya, Gibran menjadi Presiden Republik Indonesia. Makanya orang berpikir bahwa ketika Gerindra mengatakan tahun 29 akan mencalonkan kembali Prabowo, baik dengan Gibran atau dengan orang lain sebagai pendamping, itu terlalu jauh di masa depan. Kita baru di tahun 2025. Iya. Jadi harus hati-hati. Jadi banyak yang harus dilakukan sebenarnya untuk mencegah jangan sampai terjadi sebuah negara yang dianggap sebagai demokrasi ketiga terbesar, ya, Amerika, India, dan Indonesia sebagai demokrasi ketiga terbesar di dunia. Jangan sampai dipimpin oleh seseorang yang sekarang dikatakan bahwa ijazah SMA-nya pun katanya mungkin dari sebuah sekolah bahasa Mandarin di Singapura. Jadi kita kan kacau ini sebagai warga negara Indonesia yang melihat semua ini. Jadi sebenarnya dengan lebih cepat misalnya bisa dilakukan pembenahan, terutama barangkali untuk merampingkan kabinet. Karena kita pernah punya, ya, mungkin Pak Gus belum nggak ingat dulu, kita punya kabinet 100 menteri di bawah Bung Karno. Ampera, ya? Kabinet Ampera, ya? Iya, itu jadi sebenarnya tidak mengganggu. Terlalu banyak orang mengatakan kalau kapal itu punya 2 kapten, 2 nakhoda, itu gawat itu. Yang satu mau ke kiri, yang satu mau ke kanan payah. Jadi mesti kapal itu punya 1 nakhoda. Dan insya Allah kalau memang Indonesia punya 1 presiden yang betul-betul bisa bertindak, ya, demi kepentingan Indonesia, bukan karena ada hutang budi ke sana kemari, insya Allah bisa. Karena ya seperti dikatakan oleh seorang ini pebisnis yang luar biasa, ya, seorang dirut Hewlett Packard, ini perusahaan komputer dari Amerika, seorang perempuan bernama Carly Fiorina. Dalam suatu sambutannya dia pernah mengatakan bahwa Islam itu mengutamakan meritokrasi, bukan ini dia, bukan nepotisme, meritokrasi. Islam itu karena apa? Karena Rasulullah SAW mengatakan, serahkan urusan kepada ahlinya, kalau tidak tunggu kehancuran. Baik. Kalau Bang Nui melihat apakah akan ada reshuffle lagi nih, Bang, di kabinet Pak Prabowo ini ke depan? Bukan melihat, sangat mengharapkan sebenarnya dilakukan, karena begini, kadang jadi susah juga. Prabowo menganggap dia punya kedaulatan, dia punya hak karena telah dipilih oleh mayoritas rakyat sebelum. Jadi, tapi kalau dia sekarang mengikuti misalnya, seakan-akan misalnya lah, dia mengganti Kapolri, padahal memang sudah waktunya diganti. Maka orang mengatakan, Pak Prabowo bisa ditekan ini. Dia kabinet, Pak Prabowo, dia tidak mau hal yang seperti itu terjadi. Kalau ada penekanan, pelan-pelan barangkali dari belakang, tapi jangan secara terbuka. Ini yang membuat kata orang apa, sakitnya tidak seberapa, malunya itu. Dia mesti juga dijagakan perasaan dari Pak Prabowo sendiri. Jadi kalau banyak orang menuntut ini lalu dipenuhi, nanti Prabowo bilang, lah saya yang dipilih sebagai presiden, kok orang lain yang menentukan. Nah, begitu. Jadi kita lihat juga, ini kan dia manusia. Jadi dia punya harga diri dan tidak ingin kalau dia seakan-akan bertindak karena dia ditekan oleh orang-orang di luar pemerintahan yang tidak punya hak suara sama sekali, maksudnya hak suara untuk menjadi pejabat, ya, seperti dia yang telah dipilih oleh mayoritas rakyat Indonesia. Baik, mudah-mudahan Indonesia ke depan lebih baik, ya, Bang Nuim, ya. Insya Allah. Sebagai penutup, Bang Nuim, ada kesimpulan yang bisa kita petik dari dialog kita di pagi hari ini, Bang Nuim? Ya, itu dia, bahwa kalau
kita mengatakan bahwa urusan sebenarnya negara itu seperti yang dikatakan oleh Carly Fiorina, yang seorang perempuan, dia adalah dirut, ya direktur utama UNIF, dan pokoknya yang terkenal di Amerika Serikat. Dia bukan muslim, perempuan ini bukan jamnya itu di zaman terutama antara tahun 800 dan 1600 ya, era bersama. Jadi kira-kira 800 tahun. Kenapa begitu maju? Karena Khilafah Utsmaniyah itu 700 tahun hampir ya. Itu karena pemerintahan itu berdasarkan meritokrasi. Merit itu kan artinya kemampuan. Gampang, jadi ahli-keahlian. Karena kemampuan itu karena demokrasi, bukan nepotisme. Itu yang makanya bisa maju seperti segala yang dikatakannya. Kalau saudara kata dia seorang ahli komputer ya, kalau tidak bisa menjadi dirut Hewlett Packard. Dia mengatakan kalau kita melihat algoritma, ya itu dari Muslim. Kita melihat matematika, itu dari Muslim. Kita melihat dokter obat-obat, ya itu dari Muslim. Yang sekarang ini ingin ditutupi. Memang luar biasa, ini ingin ditutupi. Coba, seberapa sering kita mendengar tentang pahlawan 10 November atau perbuatan Bung Tomo Allahyarham ketika di Surabaya. Karena apa? Karena itu adalah fatwa dari para alim ulama. Kan untuk jihad. Kita sekarang kan ditutupi. Segala ini ditutupi. Jangan diberikan kesempatan kepada Muslim untuk menonjol ke depan. Meskipun seperti dikatakan oleh seorang profesor Australia asal Amerika, Mel Rickles, yang pernah mengajar di Universitas Monash dan Universitas Nasional Australia, dalam bukunya bahwa masuknya Islam ke Indonesia membawa modernisasi pada Indonesia. Baik. Terima kasih Bang Nuim atas perbincangan kita di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Nuim. Waalaikumsalam warahmatullahi